Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Setiawijaya, mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai self-control. Dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi, terkadang seseorang akan terasa sulit untuk mengendalikan dirinya. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan tersebut. Ada yang menghadapinya dengan kepala dingin, yakni dengan sabar dan tenang. Namun, ada pula yang menghadapinya dengan penuh rasa emosi. Segala emosi dalam dirinya diluapkan, hingga akhirnya membuat konflik yang ada bukannya surut, malah semakin larut. Oleh sebab itu, diperlukan pengendalian dalam diri atau yang dikenal dengan self-control. Dengan begitu, jelaslah sudah bahwa self-control akan sangat berperan penting dalam penerapan di kehidupan tiap-tiap individu. Entah itu dalam menghadapi konflik, tujuan hidup, berinteraksi sosial, ataupun yang lainnya. Apa itu self-control? Self-control memiliki makna, yakni mengontrol diri. Self-control merupakan suatu kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri untuk menuju ke tindakan yang lebih positif. Dengan kata lain, self-control berarti bentuk pengendalian emosi dalam diri individu. Hal itu karena setiap individu pasti memiliki segala aktivitas setiap harinya. Tak jauh-jauh dari sebuah konsep perencanaan, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap individu tentunya harus memiliki self-control bagi dirinya sendiri agar dalam menjalankan hal-hal tersebut lebih terarah. Kemudian, dengan adanya self-control pada diri individu, secara tidak langsung, ia mampu untuk membangun perilaku baik, lebih bertanggung jawab, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta menjalin harmonisasi dengan orang lain. Self-control pada diri individu secara tak sadar dapat berkembang dan berguna selama proses kehidupan individu tersebut dalam menghadapi berbagai kondisi di hidupnya, baik sekarang atau masa yang akan datang. Pada dasarnya, self-control memiliki banyak manfaat atau kegunaan dalam hidup individu. Dapat dikatakan merupakan hal yang cukup krusial yang perlu dimiliki oleh individu. Hal itu karena apabila individu tidak memiliki self-control yang baik dalam dirinya, mungkin ia akan cenderung sulit dalam mengendalikan berbagai situasi. Sulit mengendalikan berbagai emosi, baik yang ada pada dirinya maupun orang lain. Apa sih manfaat yang akan kita dapat ketika kita menerapkan self-control dalam kehidupan? Adapun manfaat yang akan kita dapat ketika kita menerapkan self-control dalam kehidupan. Yang pertama, kita mampu menghadapi segala keadaan. Dalam menerapkan self-control di kehidupan sehari-hari, individu tersebut mampu untuk menghadapi segala keadaan yang ia alami sendiri. Maka dengan begitu, individu tersebut mampu untuk memberikan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kondisi atau keadaan yang mengarah pada dirinya untuk menuju kondisi yang lebih baik dan lebih tenang. Kemudian yang kedua, mampu mengatur berbagai kepentingan. Menerapkan self-control di kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada diri individu dalam menunda keputusan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki inisiatif yang tinggi untuk dirinya sendiri. Dalam menerapkan self-control di kehidupan sehari-hari, individu tersebut mampu untuk membangun inisiatif yang ada pada dirinya. Kemudian yang keempat,
mampu mengendalikan berbagai keputusan. Menerapkan self-control di kehidupan sehari-hari akan membuat individu tersebut mampu untuk mengontrol serta mengendalikan berbagai keputusan, terutama yang ada dalam hidupnya. Dengan begitu, individu tersebut benar-benar memanfaatkan pola pikir yang ia miliki sehingga mampu untuk menentukan mana keputusan yang tepat atau baik dan mana keputusan yang kurang tepat atau kurang baik. Kemudian yang kelima, kita mampu memberikan arah tujuan yang jelas. Menerapkan self-control di kehidupan memang akan berpengaruh pada kejelasan tujuan hidup, terutama tujuan hidup individu tersebut. Ia mampu untuk memberikan suatu arah yang jelas terkait tujuan ke depannya. Kemudian yang keenam, lebih mudah meraih tujuan yang diinginkan. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Selain mampu memberikan arah tujuan yang jelas, individu yang memiliki self-control dengan baik akan lebih mudah meraih tujuan atau goal dalam hidupnya. Hal itu karena ia mengerti kapan saat dirinya harus terus bergerak dan kapan saatnya harus rehat sementara. Tidak hanya itu, individu yang memiliki kemampuan self-control dengan baik condong lebih terarah dan tertata serta tahu apa yang harus dilakukan dan jangan dilakukan. Oleh karena itu, individu tersebut akan lebih mudah dalam meraih dan mewujudkan goals dalam hidupnya. Ketujuh, mampu untuk mengendalikan emosi dan frustasi. Mungkin setiap individu akan merasa kesulitan dalam mengendalikan emosi yang pernah atau sedang dialami olehnya. Kemudian yang kedelapan, mampu menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap individu tentunya memiliki berbagai konflik dalam hidupnya, entah itu konflik batin ataupun konflik fisik. Individu dengan self-control yang baik mungkin akan sangat paham rasanya berada di titik atau posisi terendah di dalam hidupnya. Maka dari itu, secara tidak langsung dirinya akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap serta mampu untuk menghadapi berbagai kondisi dan situasi. Bahkan apabila individu tersebut harus dihadapkan dengan kondisi tersulit sekalipun, ia akan mampu menghadapinya. Kemudian yang kesembilan, menjadi pribadi yang disiplin. Self-control yang dimiliki oleh individu akan membuahkan sikap disiplin pada dirinya. Sadar tak sadar, dirinya akan memberi stimulus di pikirannya sehingga sikapnya akan merespon dengan baik. Apabila individu tersebut mampu mengendalikan dan mengontrol dirinya dalam bersikap di suatu lingkungan, akan terjalin sikap positif pada dirinya. Lanjut ke 10, mampu membangun keharmonisan dengan orang lain. Individu yang memiliki self-control yang baik besar kemungkinan memiliki hubungan yang kuat dan baik pula, entah itu hubungan dirinya dengan anggota keluarga, dengan temannya, ataupun keharmonisan itu lahir karena dirinya menerapkan self-control di kehidupan sehari-harinya. Individu tersebut mampu untuk mengendalikan sikap, baik sikap dirinya atau orang lain, dengan sangat pas. Kemudian yang 11, mampu mengontrol orang lain. Individu yang memiliki self-control yang baik cenderung mampu untuk mengontrol dan mengendalikan orang lain. Mengontrol orang lain di sini bukan mengarah pada bentuk nyuruh-menyuruh orang lain, melainkan mengendalikan segala sikap dan tindakan orang lain. Dalam artian bahwa individu yang mampu mengendalikan diri dengan baik, ia juga akan mampu mengendalikan tindakan orang lain. Kemudian yang terakhir, mampu mengubah perspektif diri dalam menyikapi konflik. Memiliki self-control yang baik dapat mengubah perspektif diri dalam menyikapi berbagai konflik. Biasanya individu dengan self-control yang baik
tentu akan menyadari bahwa sesungguhnya bukan dirinya lah yang dapat mengendalikan apapun yang terjadi. Mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai self-control. Apabila banyak salah atau tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.